Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali hadir ke hadapan kawan inilah membawakan informasi hangat dan kontroversial. Kami telah merangkum 5 berita viral yang kami kemas dalam Inilah Berita. Bersama saya Restu Wulandari, inilah berita selengkapnya. Informasi pertama, pernyataan Presiden Jokowi mengenai Presiden boleh memihak dan berkampanye bergerak bak bola liar dan mendapat banyak kritikan tajam. Penjelasan lanjutan mengenai syarat memihak dan berkampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas negara dianggap sebagai area abu-abu alias rawan dilanggar. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai Undang-Undang Pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana. Sekjen PDIP Hasto Kristianto blak-blakan mengatakan pernyataan Jokowi itu sebagai bukti paslon 02 Prabowo Gibran merupakan cerminan Jokowi 3 periode. Hasto menegaskan ambisi 3 periode membuat rakyat memahami mengapa Jokowi sampai membutuhkan kampanye Capres 03 Ganjar Pranowo khususnya di Jateng, Jatim, Lampung, dan NTT. Jokowi menurut Hasto selain melanggar etika politik juga melanggar pranata kehidupan bernegara yang baik. Menurutnya Jokowi turun gunung hanyalah bertujuan untuk ambisi kekuasaan. Hasto mengaku PDI sudah memprediksi lama sikap Jokowi ini dan berikut pernyataan Hasto. Mencermati terhadap pernyataan dari Bapak Presiden Jokowi pagi tadi, kami terus melihat bahwa reaksi yang diberikan oleh kelompok-kelompok pro-demokrasi dari kalangan akademisi, dari kalangan mahasiswa, dari kalangan yang mendambakan agar pemilu bisa berjalan dengan fair, ternyata menimbulkan suatu sentimen yang kurang positif di dalam tradisi kepemimpinan untuk demokrasi kita. Maka sebaiknya sesuai dengan konstitusi, sebagai kepala negara memang harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memastikan agar kedaulatan rakyat betul-betul dikedepankan dengan memilih pemimpin yang memiliki gagasan, komitmen kerakyatan, keberpihakan pada wong cilik, dan mampu bertanggung jawab pada lebih dari 270 juta rakyat Indonesia, sehingga kekuasaan bukan dikedepankan, tetapi ide, gagasan, dan track record dari pemimpin itu yang seharusnya dapat diangkat oleh pemimpin nasional kita. Kritikan juga datang dari mantan Ketua MPR yang juga Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais. Amin yang sejak lama menjadi pengkritik Jokowi semakin geram setelah Jokowi mengatakan Presiden boleh memihak. Ia menilai sikap Jokowi itu menunjukkan ambisinya untuk terus berkuasa. Dan berikut pernyataan Amin Rais selengkapnya. Nah, Jokowi menampakkan kebodohannya dan sekaligus ambisi butanya ketika menyatakan di berbagai forum bahwa sebagai presiden dia akan berkampanye dan memihak paslon yang ada, yaitu ada anak ingusannya sebagai cawapres. Hampir semua kalangan marah dan malu pada sikap Jokowi yang sudah tidak lagi punya etik atau moral. Nah, Jokowi sekarang ini sedang dikeroyok oleh sebagian besar anak bangsa yang sudah sangat muak dengan pikiran dan perilaku Mas Jokowi yang sudah tidak punya rasa malu lagi. Jadi beban nasional ya Pak Jokowi itu sekarang.
Sementara itu, bertolak belakang dengan Jokowi, Wakil Presiden Maruf Amin memastikan bersikap netral di pemilu 2024, walaupun aturan memperbolehkannya untuk memihak calon tertentu dan berkampanye. Maruf enggan banyak menyinggung soal pernyataan Jokowi dan ia mempersilahkan kepada publik untuk menilai sikap Jokowi itu. Namun Maruf meminta masyarakat tidak membenturkan sikapnya dengan Presiden Jokowi. Dan kita simak berikut pernyataan Maruf Amin. Saya kira soal presiden saya kira sudah jelas ya, aturannya boleh, ada yang tidak setuju, ada yang setuju, nah, silakan aja, nanti urusannya itu publik aja. Ya, tapi saya sudah sejak awal sudah memposisikan diri untuk bersikap netral, ya tidak memihak. Saya bilang saya netral. Perkara nanti pilihan saya akan tuangkan nanti aja pada waktu tanggal 14 Februari dan tidak boleh ada yang tahu. Dan saya bilang itu urusan rahasia saya. Saya nyebutnya amrun syaksiyun qalbiyun. Itu urusan hati dan personal. Karena itu saya tidak. Jadi saya sekarang memosisikan diri netral. Saya kira nggak ada masalah ya. Ini bukan perbedaan dengan presiden, ya presiden sudah menyatakan seperti itu dan saya memang tetap netral. Jangan dibilang saya berbeda dengan presiden. Pernyataan mengejutkan Presiden Jokowi mengenai seorang presiden boleh berkampanye dan juga boleh memihak disampaikan Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Rabu pekan lalu. Menariknya, ucapan kontroversial itu ia tuturkan di hadapan Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Kalimat itu ia lontarkan menanggapi adanya Menteri Kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan Capres-Cawapres. Nah, soal sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang terjun jadi tim ses pemenangan Capres-Cawapres ini memang cukup menarik ya. Apalagi ya seperti kita ketahui para menteri ini kan memiliki pilihan politik yang berbeda. Jadi takutnya juga mempengaruhi kinerja mereka nih. Sebab perbedaan pilihan politik ini bisa saja mengganggu soliditas dan sinergitas kerja kabinet serta dapat menghambat program-program pemerintah. Jadi harus dikawal nih kinerja para menteri di tahun politik ini, khususnya mereka yang terlibat kegiatan politik praktis, supaya mereka tidak mengabaikan tugas negara yang diembannya. Betul nggak kawan inilah? Begitu juga dengan Presiden Jokowi nih, jika memang peraturan undang-undang memperbolehkan presiden berkampanye, tapi sepertinya peraturan ini agak bias nggak sih ya? Kalau menurut saya ya, tapi mohon maaf bisa dikoreksi kalau saya salah. Mungkin yang dimaksud presiden boleh berkampanye ini kalau presidennya nyapres lagi begitu kali ya. Jadi dia berkampanye untuk dirinya sendiri. Kalau seperti Presiden Jokowi sekarang ya jadinya agak kurang etis aja gitu ya. Walaupun memang presiden punya pilihan, tetap saja seharusnya kan bersikap netral di masyarakat supaya nggak bikin rame, nggak riuh gitu kan, nggak jadi polemik. Kalau saat ini sih kita lebih setujunya mah presiden fokus menuntaskan pekerjaannya sebagai presiden kan di akhir masa jabatan dibanding harus berkampanye menyatakan dukungan kepada salah satu paslon. Malah jadi polemik kan, mending kerja aja. Ya nggak sih kawan inilah? Ya dong, setuju nggak nih sama saya? Nah, tapi kalau mau kampanye ya ikut semua kampanye paslon deh biar adil nih presiden nih, biar fair dan tetap netral begitu ya image-nya. Padahal sih sudah pasti ya yang namanya ayah pasti akan mendukung anaknya. Ya enggak? Gimana kalau kawan inilah? Tulis ya di kolom komentar. Kita lanjut ke berita kedua, Co-Kapten Timnas Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Thomas Lembong selama beberapa hari ini menjadi trending topik di media sosial lantaran terang-terangan menyebut selama 7 tahun memberikan contekan kepada Presiden Joko Widodo. Seketika mantan Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM ini dikeroyok. Mulai pendukung kubu 02 Budiman Sujatmiko, Habibur Rahman, Dhanil Anzar hingga Menteri Kabinet Jokowi Bahlil Lahadalia dan Luhut Binsar Panjaitan. Luhut ini bahkan sampai membuat video khusus di akun media sosialnya untuk merespon pernyataan Tom Lembong. Luhut mengungkit kegagalan Tom saat menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM.
di mana salah satu kegagalan itu berkaitan dengan perizinan investasi melalui sistem izin online single submission atau OSS. Saat itu, Presiden Jokowi menugaskan Tom Lembong melaksanakan proyek OSS. Namun, sampai Tom mengakhiri masa tugasnya, pekerjaannya itu belum selesai. Luhut juga menilai tidak ada prestasi besar yang dilakukan Tom Lembong saat menjadi Menteri Perdagangan. Luhut meminta Ko-Kapten Timnas Anies Muhaimin itu jangan GR dan introspeksi diri. Dan berikut pernyataan Luhut Binsar Panjaitan. Anda jangan GR juga, bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet, tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu, yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja timbul. Sementara Tom Lembong mengaku sempat kaget dengan serbuan pendukung Jokowi. Namun Tom meyakini Bahlil, Budiman, Habibur Rahman, dan Luhut hanya sedang menjalankan tugas sebagai pemadam kebakaran. Sementara kebakarannya disebabkan rudal yang ditembakkan Gibran dan tim penasehat debatnya dalam debat Cawapres beberapa waktu lalu. Ketika itu Gibran berulang-ulang menyebut namanya dengan mengatakan ia tidak memberi masukan yang cerdas kepada Cawapres kubu 01 Muhaimin Iskandar. Dan berikut pernyataan Tom Lembong selengkapnya. Jadi itu backfire secara spektakuler, ya kan? Itu asli senjata makan tuan, ya kan? Jadi mereka kirim rudal, ya kan? Tapi yang kebakaran malah sebelah sana, ya. Dan kelihatannya kebakarannya besar, ya, karena sampai mengerahkan dari mulai Pak Bahlil sampai Pak Budiman Sujatmiko sampai Pak Habibur Rahman sampai sekelasnya Pak Luhut itu harus ikut ya? Saya istilahkan itu semuanya lagi memadam kebakaran, ya. Jadi pasukan pemadam kebakaran itu sampai segitunya, ya. Berarti ini benar-benar kebakaran yang dahsyat. Ya, jadi saya bisa sangat mengerti. Ya, saya juga pernah memberikan masukan yang gagal, ya, dan kena semprot. Ya, jadi saya membayangkan mungkin tim debat kemarin kena semprot, ya, keras oleh mungkin Mas Gibran dan mungkin juga Pak Prabowo. Waduh, bahasa halusnya ini Tom menyebutnya pemadam kebakaran. Bisa aja Pak Tom ini ya, sampai sekelas Luhut Binsar Panjaitan ini harus ikut memadamkan kebakaran begitu ya. Dan sekarang apinya belum padam-padam juga. Mungkin dibutuhkan pemadam kebakaran yang lebih banyak kali ya. Tapi jika disimak video tadi, Tom Lembong ini belum menanggapi jelas ya pernyataan The Lord Luhut terkait proyek OSS dengan data-datanya ya. Malah bahas pemadam kebakaran. Kita juga pengen tahu ya, kenapa sih seorang Thomas Lembong yang sepak terjangnya ini sudah tidak diragukan lagi di bidang perekonomian ini sampai tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan Presiden Jokowi. Apa masalahnya? Kita tunggu nih tanggapannya Tom Lembong selengkapnya ya kawan inilah ya. Kita masuk ke berita ketiga, perdebatan sengit antara Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dan Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka rupanya masih panas hingga saat ini. Gibran yang dianggap netizen tidak sopan kepada Mahfud MD justru berbuntut pelaporan kepada Mahfud. Kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu Awaslu melaporkan Mahfud MD ke Badan Pengawas Pemilu Bawaslu karena dianggap menyerang Gibran pada debat keempat.
Mahfud dituduh berkata tidak pantas kepada Gibran seperti melontarkan kata-kata receh, gila, dan ngawur. Dari beberapa video dan berita yang kami baca, apa yang disampaikan Mahfud termasuk kata-kata gila, ngawur, recehan, pertanyaan tidak ada gunanya, itu mengarah ke penghinaan paslon lain. Untuk itulah kami laporkan ke Bawaslu supaya Bawaslu menindak Mahfud MD, kata Ketua Awaslu Muailimin. Sebelumnya, kelompok ini juga mengadukan Anies Baswedan ke Bawaslu karena dianggap menyerang Prabowo Subianto pada debat ketiga. Sama seperti yang dituduhkan kepada Anies, Mahfud dituding melanggar pasal 280 Undang-Undang tentang Pemilu dan pasal 72 tentang kampanye pemilu. Pasal dalam Undang-Undang Pemilu dan Kampanye Pemilu itu berisi larangan soal peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu yang lain. Ancaman pidananya juga tidak main-main, 2 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Sementara Mahfud MD mengaku tidak peduli dilaporkan ke Bawaslu atas tuduhan menghina Gibran karena sudah biasa dilaporkan dan ujung-ujungnya raib begitu saja. Berikut pernyataan Mahfud MD. Saya tidak peduli dilaporkan, saya tidak tahu laporannya dan saya tidak ingin tahu. Sudah banyak yang melaporkan tapi saya tidak ingin tahu, semuanya mental. Yang ini pun saya tidak ingin tahu apa yang dilaporkan. Dari urusan itu silakan lapor ke Bawaslu. Sebelumnya dalam debat keempat pada 21 Januari lalu, Mahfud menilai receh, ngawur, dan gila pertanyaan Gibran soal greenflation. Jika ditilik dari kacamata forum akademis, Gibran kemudian menampilkan gestur yang mengolok-olok Mahfud dengan gestur celingak-celinguk mencari jawaban Mahfud karena menurutnya Mahfud memberikan jawaban yang salah tentang greenflation. Pelaporan karena pernyataan dalam debat ternyata bukan hanya dialami Anies dan Mahfud. Ayah Gibran, Joko Widodo juga pernah mengalami hal yang serupa ketika menyinggung tanah ratusan ribu hektar milik Prabowo serta soal unicorn dalam debat calon presiden pada Pilpres 2019 lalu. Pada saat itu Jokowi menganggap aneh pelaporan-pelaporan terhadap pernyataan di dalam debat. Kalau debat dilapor-laporin gak usah debat aja, hahaha. Debat kok dilaporkan gimana? Ujar Jokowi pada Februari 2019 silam. Nah, kalau yang ini saya sedikit setuju dengan Presiden Jokowi ya, namanya berdebat ya wajar saja keluar kata-kata yang mungkin tidak sedikit terkontrol dari peserta debat atau ada gestur tubuh yang dinilai kurang pantas. Tapi ya itu kan warna lah dari sebuah debat. Kalau debat cuma tanya jawab itu mah lomba cerdas cermat ya. Nggak seru juga nih kita sebagai yang nonton. Intinya mungkin debatkanlah yang pantas didebatkan. Misal soal kebijakan atau gagasan dan tanpa baper. Kalau dikit-dikit lapor ya nggak usah berdebat. Kita lanjut ke berita keempat kawan, inilah kasus beras bansos Bulog bergambar Prabowo Gibran mengejutkan jagat tanah air. Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurti buka suara. Menurut Bayu, stiker kampanye ditempel di beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP yang diproduksi Perum Bulog. Beras jenis SPHP sudah tersedia di mana-mana sehingga bisa dibeli siapa saja. Maka ketika beras itu telah dipasarkan ke masyarakat, Bulog tak bisa lagi mengatur akan digunakan untuk apa beras tersebut. Meski begitu, Bayu memastikan proses pengemasan yang dilakukan Bulog tidak memuat atribut politik apapun. Beras SPHP tersedia di mana-mana, di pasar-pasar, di minimarket, siapa saja sangat mudah mendapatkan beras SPHP, ungkap Bayu Krisnamurti. Bayu juga menjelaskan Bulog banyak melakukan kerjasama dengan jaringan distributor hingga retail modern. Ini dilakukan untuk mempercepat stabilisasi harga maupun stok beras. Itulah yang menyebabkan beras SPHP sangat mudah didapatkan. Publik ini tengah diramaikan dengan unggahan foto yang menunjukkan stiker kampanye pasangan calon Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka tertempel di beras stabilisasi pasokan dan harga pangan milik Perum Bulog. Foto itu diunggah John Sitorus melalui akun X @MDUK17. Menurutnya, paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran melanggar aturan Pilpres dengan menggunakan beras Bulog untuk kampanye. Melanggar konstitusi sudah, melanggar aturan debat sudah, melanggar netralitas aparat sudah, melanggar integritas sebagai pejabat sudah. Sekarang pakai beras Bulog untuk kampanye juga. Ya, kabinet Jokowi sedang mengabdi untuk Prabowo Gibran, tulis John Sitorus dalam unggahannya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Deddy Kurniasyah mengaku ragu Presiden Joko Widodo bakal bergerak cepat merespon keriuhan temuan beras bansos berstiker Prabowo Gibran. Sebab Jokowi sudah menyatakan diri boleh memihak dan berkampanye di 2024. Jokowi selama ini sudah tunjukkan keberpihakan pada Prabowo dan putranya Gibran. Terbukti banyak anggota kabinet yang secara terang-terangan kampanyekan Prabowo bahkan dalam kondisi tanpa cuti, ucap Deddy. Akan tetapi menurutnya sikap Jokowi bisa saja berubah jika publik satu suara untuk membuat persoalan ini jadi terang benderang. Tetapi meskipun kita meyakini Jokowi akan membela Prabowo, tetap saja ada desakan untuk Presiden bersikap adil harus terus disuarakan, kata Deddy. Meski begitu, Deddy mengatakan ada banyak kemungkinan kabar ini berasal dari isu liar. Satu sisi memang bisa jadi seperti narasi yang beredar, namun publik juga mesti cerdas nih, karena bisa saja itu beras milik tim ses atau bagian dari hoax jelang pencoblosan. Nah, terkait beras Bulog berstiker Prabowo Gibran ini, respon-responnya juga seru nih. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar nih misalnya, dia mencibir temuan beras Bulog ini yang berstiker Prabowo Gibran. Caimin menilai hal itu sangat memalukan, menunjukkan kemiskinan etik. Dia mengatakan bantuan sosial seharusnya tidak ditunggangi kepentingan politik. Lalu ada juga nih Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, yang menegaskan beras Bulog itu tak dibiayai salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, sehingga ia menyatakan hal itu sebagai bentuk penyimpangan. Sementara Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga ikut merespon hal ini dan ia memastikan tidak ada program paslon yang menggunakan bansos dari pemerintah. Nah, yang lucunya lagi, Komisi Pemberantasan Korupsi juga ikut menyoroti nih beras berstiker Prabowo Gibran ini. Kalau Ketua KPK ini dalam konferensi persnya beberapa waktu lalu ini sempat bilang nih, Wakil Ketua KPK maksud kami Alexander Marwata yang mengatakan bahwa pihaknya ini juga sudah berkali-kali mengingatkan adanya kemungkinan konflik kepentingan selama pemilu ini. Adanya logo pasangan tertentu, rakyat yang tidak memahami itu akan melihat bahwa bansos ini sumber uangnya seolah-olah dari pasangan yang bersangkutan. Nah, padahal kita ketahui bersama bahwa bansos itu adalah bersumber dari APBN, uang negara. Dan harusnya itu tidak diperbolehkan. Kalau mau fair, ya tiga pasangan itu harus ada di dalam karung bansos itu. Kalau mau fair ya, sehingga masyarakat juga tersosialisasikan siapa sih calon presiden pasangan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tidak satu pasangan saja. Ini jelas ada unsur dan intinya KPK ini menyoroti dan mengatakan bahwa ya udah kalau begitu paslon lain tempel juga aja stikernya. Jadi kan adil ya, semua gambar paslon ada tuh di beras-beras. Bingung-bingung deh tuh masyarakat mau milih yang mana tuh. Gimana kalau menurut kawan inilah ya? Kita ke berita terakhir, ini berita kelima, tidak penting tetapi menggemaskan tentunya khas inilah berita. Penjelasan Presiden Jokowi yang mengatakan Presiden boleh memihak dan berkampanye ditanggapi Ketua KPU Hasyim Asyari. Hasyim Asyari menuturkan Presiden dan Menteri dapat berkampanye setelah mengajukan cuti. Caranya, Menteri mengajukan izin kepada Presiden, begitu juga dengan Jokowi. Ini artinya Jokowi mengajukan izin kampanye kepada dirinya sendiri. Tunggu, mikir dulu. Nah, berikut pernyataan Hasyim Asyari. Menteri yang akan berkampanye menyampaikan surat izin kepada Presiden dan kemudian Presiden menerbitkan surat izin itu. Dan setiap surat yang dibuat oleh para menteri yang akan kampanye dan juga surat izin yang diterbitkan oleh Presiden itu KPU selalu mendapatkan tembusan. Dia kan mengajukan cuti. Iya, Presiden kan cuma satu. Sebaiknya gimana Pak? Itu seharusnya mengajukan cuti dulu baru dia mengeluarkan statement itu atau gimana? Ya enggak kan kalau beliau kampanye. Kalau kemarin kan enggak kampanye. Tapi kalau misalkan kampanye itu harus mesti. Iya, ketentuan undang-undangnya begitu. Nah, perkataan Ketua KPU Hasyim Asyari ini yang mengatakan Presiden Jokowi mengajukan izin cuti kepada dirinya sendiri membuat netizen bingung. Saya juga bingung sih. Seperti ditulis akun Anang El Ghazali yang menulis kepada saya atas nama saya izin. Oke. Sedangkan akun Om WWN mengatakan harapannya sih semoga Presiden tidak menyetujui izin yang diajukan Jokowi. Lucu-lucu.
Oke, ada akun Kerating Tank. Ih, lucu banget ini nama akunnya. Menulis lain lagi nih, disertai gambar Jokowi menghadap dirinya sendiri. Dari Anda, oleh Anda, untuk Anda. Wih, oke lah. Ini memang lucu sih ya. Saya rasa Pak Hashim Asyari Ketua KPU ini pas sadar ngomong begini ketawa kali ya, meski dalam hati gitu ketawanya. Tadi barusan saya ngomong apa ya? Gitu kali ya. Ada-ada aja emang ini. Kalau menurut kawan inilah gimana? Boleh loh tulis di kolom komentar nih, komen-komen lucunya juga. Oke, baik kawan, inilah kami juga tidak lupa mengingatkan supaya nanti tanggal 14 Februari jangan hanya merayakan Valentine saja, tapi juga ikut merayakan Hari Demokrasi kita nih. Jangan lupa juga untuk datang ke TPS dan coblos pilihannya ya. Coblos pilihan hatinya, bukan coblos yang dikeselin. Nanti yang dikeselin malah menang gitu ya. Jangan lupa untuk datang ke TPS, gunakan hak suara Anda karena satu suara itu sangat mempengaruhi kemajuan bangsa kita. Jangan lupa 14 Februari ya. Dan demikian inilah berita kali ini. Jangan lewatkan inilah berita berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe ya. Dapatkan juga informasi lengkap seputar pemilihan umum di kanal pemilu.inilah.com. Saya Restulandari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai